Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan apa kabar? Semoga kabarnya baik dan selalu sehat ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali lagi di video ini untuk mengangkat satu tema dengan judul yang harus kamu ketahui tentang dia. Yang harus kamu ketahui tentang dia itu apa saja? Boleh dibilang kepo, nggak apa-apa ya, karena memang penting banget, atau paling tidak perlu juga untuk mengetahui apa sih yang ada di dalam pikiran dia, apa yang mungkin harus kamu ketahui tentang dia, atau mungkin apa yang akan dia lakukan dalam waktu dekat atau dalam beberapa waktu ke depan nanti. Oke teman-teman, bacaan ini bersifat general, jadi buat siapapun yang nonton video ini boleh, terutama buat kamu yang tentunya sedang memikirkan dia, atau terutama buat kamu yang memang punya koneksi batin dengan dia. Karena dia yang akan saya bacakan di sini tentunya seseorang yang memiliki koneksi batin dengan kamu ya. Baik yang masih terkoneksi secara batin sampai sekarang masih ada, ataupun mungkin mereka yang sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kamu. Jadi siapapun silahkan aja untuk nonton video ini. Kemudian selain general, video ini juga bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini, itu masih berlaku dan tidak ada batasan waktunya. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita bakal keluarin 10 kartu seperti biasa. Kita baca secara singkat, sederhana, tapi padat dan bermanfaat. Kita shuffle kartunya terlebih dahulu. Oh ya, buat teman-teman yang juga pengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera. Di situ kamu nanti bisa ngobrol apa saja tentang masalah-masalah kamu, tentang yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Dan saya berterima kasih banget kepada teman-teman, kepada Anda yang sudah mempercayakan sesuatu atau masalahnya kepada saya dengan sharing, ngobrol, untuk kita sama-sama mencari jalan keluar, solusi, dan juga mendapatkan advice ya, atau pencerahan. Jadi silakan aja, siapapun tanpa kecuali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti dan juga mendukung channel Damar Aji, karena dengan demikian channel ini bisa terus berkembang, memberikan manfaat-manfaat kepada siapapun. Oke, baik teman-teman, kita keluarkan 10 kartu. Ini adalah kartu yang pertama. Dan kita shuffle kartu yang kedua. Ini kartu yang kedua. Cukup jelas ya kartunya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, setiap kali saya membacakan tarot seperti ini, jangan lupa bahwa ini adalah sangat berkaitan dengan psikologi tarot ya, sangat berkaitan dengan psikologi tarot. Artinya kalau kita bicara psikologi tarot, berarti erat sekali hubungannya dengan psikologi manusia, erat hubungannya dengan kehidupan, yang mana kehidupan itu pasti memiliki pola, memiliki sistematis dalam kehidupan yang kita harus pahami. Karena saya merasa ya bahwa banyak orang yang memang belum tahu tentang hal-hal tentang kehidupan yang juga harus diketahui ya. Dan di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar untuk memahami kehidupan, yang tentunya nanti hasilnya adalah apa? Untuk memperbaiki diri kita agar kehidupan kita senantiasa semakin baik dan selalu lebih baik lagi. Oke. Saya akan baca 5 kartu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Kita lurusin dulu. Baik, di kartu pertama teman-teman, di sini ada King of Wands ya, ada Knight of Pentacles, Seven of Cups, dan kemudian ada Six of Swords, dan juga ada Four of Wands ya. Baik teman-teman, kalau saya lihat dari kartu-kartu yang keluar di sini, dan ini sesuai dengan tema yang harus kamu ketahui tentang dia, yang harus kamu ketahui tentang dia. Apa saja ya? Kalau boleh saya bilang, King of Wands ini menunjukkan bahwa dia itu seseorang yang memiliki prinsip-prinsip yang cukup kuat. Prinsip-prinsip yang cukup kuat. Nah, prinsip yang cukup kuat itu kadang-kadang membuat dia itu menjadi orang yang egonya cukup tinggi. Kadang-kadang maunya menang sendiri, kadang-kadang maunya itu tidak mau dikalahkan gitu kan. Walaupun kadang-kadang pendapat dia tidak benar, tapi dia kadang-kadang tidak mau kalah. Dan dia tipe orang yang gengsi buat mengakui kesalahannya. Ya, jadi itu gambaran di kartu pertama seperti itu. Nah, tetapi ada sisi positif dong ya. Jadi setiap orang itu kan tidak bisa kita lihat dari sisi negatifnya aja. Tapi sisi positif pun itu juga harus kita lihat dan harus kita akui.
Lalu di situ kita membuat semacam pembandingan atau hal yang bisa kita lihat lebih jauh lagi, bahwa sisi negatif dan positifnya itu lebih besaran mana, gitu kan. Kalau memang lebih besar dari sisi positifnya, it's okay. Artinya bahwa kita bisa saja mengikuti orang itu, bisa saja menerima pendapat-pendapat dari orang itu. Tetapi kalau misalnya ternyata yang dominan adalah sisi negatif dari orang itu atau dia, ya otomatis kamu harus berpikir ulang tentang hubungan ini. Kamu harus berpikir ulang tentang segala macam pendapatnya, atau cara berpikirnya dan sebagainya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa setiap orang itu kan memiliki pancaran energi, ya. Jadi kalau misalnya kamu merasa bahwa, ih kok Mas Damar, kenapa ya aku selalu tidak nyaman dengan pasanganku, kenapa ya aku selalu merasa khawatir ketika deket-deket sama pasanganku. Ini ada loh ya, banyak orang-orang yang merasakan seperti itu. Mungkin juga termasuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, barangkali ada. Dan kalau memang kamu ngerasa demikian, silahkan bisa tulis di kolom komentar, apa sih yang kamu rasain tentang pasangan kamu. Karena sekali lagi saya merasakan bahwa ada banyak orang yang justru dekat dengan pasangannya itu dia tidak nyaman, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan dan sebagainya. Itu artinya bahwa energi yang dominan dari pasangan kamu berarti energi yang negatif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ternyata, ih kamu nyaman, Mas Damar aku nyaman, aku justru pengennya deket-deket sama dia dan seterusnya seperti itu. Nah itu artinya bahwa yang dominan dari pasangan kamu adalah hal yang positif. Oke, itu gambaran dari kartu pertama ya. Jadi nanti teman-teman tinggal merasakan apa sih yang kamu rasakan. Di kartu kedua ada Knight of Pentacles ya. Nah, pasangan kamu adalah seseorang yang memang punya prinsip dan orang yang cukup memiliki semangat yang bagus, kerja keras yang bagus gitu kan. Karena dia kepengen memperbaiki finansialnya gitu loh. Jadi inilah hal yang harus kamu ketahui tentang dia. Hal atau yang harus kamu ketahui tentang dia. Jadi saat ini dia sedang berfokus ya pada pekerjaannya, fokus memperbaiki finansialnya agar hal itu pun juga bisa menjadi bentuk tanggung jawab dia untuk pasangannya atau untuk kamu sebagai pasangannya. Jadi dia sedang melakukan konsentrasi di dalam pekerjaan. Tetapi saya melihat juga ada Seven of Cups. Di situ dia sepertinya sedang bingung dihadapkan dengan sebuah pilihan. Nah teman-teman silahkan kamu rasakan apakah betul dia sedang berada di suatu keadaan atau kondisi yang dilema karena adanya pilihan. Nah pilihan ini bentuknya bisa macam-macam ya teman-teman. Kalau boleh saya lihatkan di sini dan ini penting buat kamu ketahui. Pilihan ini bisa terkait dengan pekerjaan atau bisnisnya atau karirnya. Bisa jadi dia mungkin mendapatkan tawaran-tawaran di pekerjaannya, atau bisa jadi dia mendapatkan tawaran di pekerjaan lain ya. Itu bisa jadi seperti itu. Tetapi ada satu sisi lain, dia juga sedang dihadapkan dengan dilema yang lain. Ini berkait dengan masalah adanya seseorang yang mungkin ada di dalam kehidupan dia. Artinya ada orang lain selain diri kamu di dalam kehidupannya ya. Jadi makanya saya akan mencoba memberitahu ke teman-teman agar teman-teman bisa mengantisipasi. Dan kalau misalnya ini tidak benar ya, jangan berarti teman-teman langsung jangan jangan langsung marah atau apa gitu. Tapi jadikan ini sebagai suatu masukan-masukan aja yang mungkin belum tentu itu benar ya. Jadi saya hanya mencoba membacakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan pasangan kamu. Nah, terus yang keempat di sini adalah Six of Swords, di mana ada semacam energi kepergian ya, kalau boleh saya bilang. Kepergian ini bisa jadi mungkin dia kepengen ngajak kamu pergi jalan-jalan gitu kan. Tetapi di sisi lain juga ada energi bahwa dia itu sepertinya sudah tidak nyaman, atau mungkin karena ada pilihan lain membuat dia itu sempat berpikir tentang bagaimana pergi dari kehidupan kamu ya. Nah, sementara bahwa di sini di kartu kelima kamu sudah memiliki tujuan-tujuan yang lebih mulia, tujuan di mana kamu akan masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu sebuah pernikahan atau sebuah pertunangan atau tuh pengikat ikrar dalam kehidupan kamu, dalam hubungan kamu gitu kan. Ini ada juga energi yang mengarah ke sana. Nah, kalau memang ini ternyata sudah ada, ya mudah-mudahan yang kedua ini tidak ada, yang ketiga ini juga tidak ada. Tetapi kalau misalnya ternyata, oh Mas Damar resonate banget ya, benar apa yang dibacakan, nah berarti paling tidak kamu sudah melakukan yang namanya antisipasi agar tidak kebablasan atau tidak berkelanjutan
masalah itu menjadi besar gitu kan. Kita lihat kartu selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, 5 kartu di baris kedua sudah saya keluarkan. Ada Wheel of Fortune, ada Two of Cups, ada Two of Swords, ada The Magician, ada The Chariot. Oke, saya melihat di sini memang ada semacam arah yang sedang dia coba cari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berkaitan dengan mungkin kartu ketiga dan kartu keempat. Di sini dia sedang mencari petunjuk ya, petunjuk. Jadi kalau memang ternyata dia benar bahwa dia ada orang ketiga, atau mulai geser perasaan atau energinya dari kamu ke orang lain, atau mungkin punya rencana-rencana yang belum terdeteksi ya, ini sepertinya memang dia sedang mencari arah ya, untuk melakukan apa? Untuk melakukan sebuah komitmen baru ya. Di sini ada komitmen baru, tetapi sebetulnya dia seperti dalam sebuah kebingungan bahwa aku mau berkomitmen dengan orang baru ini atau tidak, sementara di situ masih ada kamu gitu kan. Nah, ini bisa terjadi ya teman-teman, karena saya menangkap energi, dan saya perlu disclaimer dan tegaskan bahwa ini energi general ya teman-teman. Ini energi general, bukan energi siapa-siapa ya, tetapi saya menangkap ini secara general dari kartu-kartu yang keluar dan dari intuisi yang saya rasakan. Kalau memang ternyata ada yang resonate, itulah yang kemudian saya harapkan bisa terbantu dan tercerahkan dengan adanya video ini ya. Jadi sekali lagi bukan energi siapa-siapa karena sifatnya general. Selain itu, general itu maksudnya juga apa? Menarik banyak orang atau energi banyak orang. Jadi kolektif banget ya, dan saya nggak melihat satu-satunya orang itu siapa, tidak ada sama sekali. Nah, sekali lagi ada semacam kebingungan atau kebimbangan ketika dia kepengen membuat sebuah komitmen baru dengan orang yang baru, karena sementara masih ada kamu. Urusan dengan kamu belum selesai, atau mungkin bahkan sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi ternyata di balik semua itu, di balik hal yang tidak kelihatan oleh kamu, ternyata ada sesuatu yang muncul di sini gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih bacaan saya salah ya, mudah-mudahan bacaan saya tidak benar, karena yang saya harapkan, yang saya selalu doakan buat teman-teman adalah kesehatan, kebaikan yang menyertai kamu sebagai orang-orang baik yang selalu mendukung channel Damar Aji ya. Tetapi di sini saya membaca hal tentang kebingungan, kegelisahan, dan kegalauan atas pilihan yang sedang dihadapi, atas keinginan yang mungkin berhubungan dengan kartu ketujuh tadi. The Magician ya, The Magician dan juga The Chariot itu menunjukkan bahwa ini berusaha untuk membuat sebuah cerita hidup atau keadaan hidup yang sebaik mungkin. Jadi keinginan dia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik itu memang ada, tetapi kalau memang ternyata untuk menciptakan hal itu dengan cara yang salah, dengan langkah-langkah yang salah, maka bisa saya pastikan apa yang kamu atau yang dia inginkan itu tidak akan tercapai dengan gampang ya. Bisa tercapai tapi mungkin tidak mudah, bisa tercapai mungkin ada kendala dan kesulitan. Dan yang terakhir ada The Chariot, di mana kartu di terakhir ini menunjukkan adanya Black Horse and White Horse ya. Jadi ada energi putih tapi juga disertai dengan energi hitam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali teman-teman merasa tidak ada apa-apa, merasa semuanya fine-fine aja, tapi saya harapkan dan saya sarankan teman-teman untuk lebih ke waspada, lebih peka, cross check lagi apakah pasangan kamu benar-benar sebaik yang kamu penginkan dan seterusnya. Tetapi sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan pasangan kamu ya baik-baik saja, fine-fine aja, semuanya lancar, tidak ada masalah, tidak ada orang ketiga dan sebagainya. Ya, itu yang saya harapkan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bacaan yang sederhana ini bermanfaat buat kamu. Silahkan buat yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual coaching ya, atau mungkin kepengen membuka aura dan juga memperbaiki sistem energi di tubuh kamu, silahkan aja kamu bisa langsung konsultasi bersama saya dan bisa chat ke nomor WA yang tertera di pojok
pojok kanan atas dan juga di kolom deskripsi dan juga di komentar. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.